Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke penjelasan selanjutnya, masih sama di penjelasan kewajiban. Untuk kali ini kita masuk ke penilaian. Jadi untuk kalau pengukuran tadi mengacu pada berapa sih sebenarnya penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya. Beda kalau sekarang kita bahas penilaian. Penilaian itu mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya suatu kewajiban. Maka dikatakan, makin mendekati nilai jatuh tempo, maka nilai kewajiban itu akan makin mendekati nilai nominalnya. Bagaimana penilaian kewajiban itu? Penilaian kewajiban disebut dengan penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban itu harus dilunasi. Jadi penilaian itu jadi dengan kata lain, untuk penilaian itu merupakan suatu penentuan nilai sekarang dari suatu kewajiban. Kalau misalkan kewajiban moneter, maka kewajiban tadi ditentukan berdasarkan berapa sih sebenarnya dasar aliran kas keluarnya. Dan didiskon dengan yang namanya tingkat bunga pasar. Jadi tujuan dari penilaian itu pertama untuk menyediakan informasi. Dari informasi itu bisa membantu investor, bisa membantu kreditur untuk bisa menilai jumlah ketidakpastian dari aliran kas bersih ke badan usaha. Jadi penilaian ini membantu dari investor maupun kreditur untuk mengurangi kerugian yang akan diterima dari suatu investasinya untuk antisipasi, misalkan seperti itu. Yang kedua, untuk menyediakan informasi semantik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas maupun solvabilitas. Fungsinya untuk itu. Selanjutnya kita masuk ke materi pelunasan. Jadi pelunasan itu merupakan suatu tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh suatu kesatuan usaha. Fungsinya untuk apa? Untuk kepuasan, to satisfy kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha. Sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Maka pelunasan itu menjadikan suatu kewajiban itu hapus, tiada, lenyap. Jadi kalau misalkan Anda punya hutang, sudah dilunasi, jadi itu berarti sudah dipenuhi secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Jadi masalah akuntansi yang berkaitan dengan pelunasan langsung maupun tidak langsung itu merupakan sebenarnya kapan sih waktu dilunasi kewajiban tersebut. Atau entitas itu juga perlu mengkaji untuk penentuan sebenarnya kapan sih kewajiban itu harus sudah dilunasi. Jadi agar rupiahnya itu bisa diakui dalam pembukuan. Jadi kapan pelunasan itu bisa terjadi? Nah, pertama adanya transfer aset finansial. Jadi untuk bisa melunasi suatu kewajiban, entitas itu bisa mentransfer dari aset finansial, baik itu berupa barang, jasa. Kalau itu sudah lunas, berarti di sini pelunasan itu sudah dianggap tuntas. Yang kedua, pelunasan jatuh tempo. Jadi kewajiban itu dilunasi pada saat jatuh tempo. Nilai jatuh temponya itu merefleksi berapa sebenarnya nilai sekarang atau pada saat terjadinya pelunasan. Jadi kewajiban itu tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominalnya. Yang ketiga, utang terkonversi. Jadi debitur di sini sudah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama.
baik itu oleh keputusan pengadilan maupun oleh keputusan kreditur. Jadi penjelasan saya seperti itu. Sebenarnya disebut dengan utang terkonversi itu apa sih? Kok ada utang terkonversi? Convertible debt. Jadi merupakan suatu instrumen finansial yang mengakibatkan pemegang saham instrumen tersebut mempunyai hak istimewa untuk bisa mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku. Jadi atribut dalam penentuan penilaian menurut FASB itu dasarnya berapa sih nilai pasar sekarangnya, berapa pelunasannya, dan juga berapa nilai diskon aliran kas pada masa yang akan datang. Seperti itu terkait dengan penjelasan di pelunasan. Pelunasan itu apa? Coba di sini Anda jelaskan untuk kuis yang kedua di sini. Saya minta untuk menjelaskan istilah-istilah dalam kewajiban di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari materi yang saya berikan ini yang berikan manfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.